Salve saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, judul renunganku kali ini Litany of Anger. Udah pernah tahu belum? Doa supaya mengurangi rasa marah gitu ya. Ayatnya diambil dari permenungan pribadiku sendiri, bukannya dari judulnya itu maksudnya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dulu aku pernah nonton di channel Big TV parabola dulu yang dipasang di rumah Led Husband, sebutan Led Husband zaman dulu, Ignatius Ferry. Dia suka nonton acara khotbahnya pendeta Stephen Tong kebetulan tentang mengontrol emosi gitu kan. Beliau pendeta Stephen Tong udah pernah mengarang buku. Judulnya yang mirip-mirip ini. Segala bentuk emosi dikuduskan bagi Tuhan. Segala bentuk emosi dikuduskan bagi Tuhan. Terus dari segala khotbah judulnya pendeta Stephen Tong yang bawakan itu, aku pernah inget yang ini terutama ya. Setelah aku bawa dalam doa dan meditasi firman, Satu Mika maka pinungku juga setuju juga, lumayan bagus kata-kata ini. Terus Satu Mika maka pinungku suamiku Satu Mika menambahkan, bukannya gak bisa marah sama sekali. Jadi pas aku lagi meditasi bawa dalam doa, segala bentuk emosi dikuduskan bagi Tuhan. Aku pernah sampai benar-benar gak bisa marah sama sekali dalam berapa bulan gitu. Jadinya aku tambahin lagi satu kalimat, bukannya gak bisa marah sama sekali, jadi masih ada unsur manusianya gitu. Meditasi hening, memikirkan kata-kata ini. Dulu kan aku pernah foto di Mangga 2 Square, itu foto secara ilmu pengetahuan mesinnya, katanya bukan klinik, bukannya non medis yang gimana, pengobatan atau yang gimana, bukan. Kan di foto itu ada hasilnya dicetak. Aura aku warnanya merah, yaitu inframerah. Katanya dibilang wanita karir ya. Terus mau buka bisnis apa, katanya dia bilang. Aku bilang mau buka tempat kursus sebenarnya sih. Oh, ini wanita karir pasti bisa dapat meraih cita-citanya. Biasanya sih ini bukan ambisius sih dibilangnya gitu ya. Orientasi ke tujuan atau apa. Tapi katanya kalau warna merah itu bukan hanya berarti yang negatif atau apa, bisa juga bermakna berani atau leadership. Apakah ada buku-bukunya tuh dia ngarang sendiri. Dulu sih di Mall Mangga 2, bukan yang Mangga 2 Square ya. Terus udah gitu aku sih sehari-harinya merenungkan kembali. Terus kalau misalnya meditasi firman, pakai firman-firman Tuhan yang misalnya mengatasi rasa marah itu gimana, atur napas, tarik napas, buang napas gitu sambil memikirkan firman, atau rumusan doa Litany of Anger supaya dijauhin dari emosi-emosi negatif. Dan terbukti aku setelah melaluinya itu sangat efektif. Jadi kalau misalnya manusia itu punya buah-buah roh yang di Galatia 6 tuh ya, pengendalian diri, sabar dan sebagainya itu ya. Ternyata itu juga berelasi dengan mengatasi rasa marah. Tadinya kan kalau mengatasi rasa marah itu kontrol emosi aja gitu ya. Tapi sebenarnya disertai juga dengan relasi buah-buah roh ini, pengendalian diri dan sabar. Jadi orang kan dulu nyata yang bilang katanya sabar ada batasnya kan Kak, kalau misalnya gimana. Ya sebenarnya sih kalau kata Santo Rafael, nggak ada pencobaan over limit, tadi nggak ada pencobaan rekayasa, nggak ada pencobaan over limit, nggak ada pencobaan rekayasa. Nggak ada pencobaan malaikat, yaitu pencobaan yang terjadi pada malaikat. Jadi manusia di dunia nyata semoga dihindarin dari pencobaan gitu ya, kan seperti di doa Bapa kami. Iya. Kalau misalnya nih di topik yang beda lagi, misalnya sehari-harinya di keseharian dengan sekitar manusia sekitar gitu ya, bukannya taruh di alam roh, misalnya ada perbedaan pendapat tentang satu topik. Terus aku pernah ke tempat retret, konsultasi sama Romaro yang bukan punya pabrik taruh-taruh. Jadinya katanya nggak usah terlalu dipaksain untuk sepaham, dihindarin aja untuk dibicarakan soal itu, nggak apa-apa. Jadinya nggak harus dibahas terus tentang perbedaan pendapatnya, takutnya memancing tersinggung apa marah karena perbedaan prinsip apa perbedaan. Kalau misalnya di aku kan nggak apa-apa, maaf ya. Pengakuan iman percaya yang nomor 2 itu percaya pada yang kelihatan dan juga tidak kelihatan, maksudnya begitu. Jadi di alam roh apa kondisinya itu sebenarnya yang di trust source itu kejadiannya apa sebenarnya ada, walaupun tidak terlihat sama panca indera biasa gitu. Nah,
Kalau misalnya aku secara mempelai, aku namanya Stella Jaya, mempelai Holy Trinity, mempelai Saint Michael, mempelai Seven Archangel ya. Aku mencoba untuk mengatasi rasa marahnya ini selain rajin berdoa, meditasi firman tadi. Kalau pas lagi tidak terduga, misalnya ada beberapa perkataan yang dari tersinggung sedikit, aku pakai kalimat no offense, no hard feeling. Karena aku pernah nulis renungan supaya nggak terlalu tersinggung gimana. Jadi kekuatan dari renungan akunya di alam bawah sadarnya yang masuk ke roh tingkat 7 itu bilangnya no hard feeling, no offense. Jadi semoga aku rohnya jadi tidak tersinggungan. Kadang-kadang rasa marah itu terpancing dari ada rasa tersinggung sedikit gitu. Nah, terus aku juga mencoba untuk selalu berpikir jernih, sepersekian detik berpikir jernih pakai logika, bukan hanya berdasarkan pada perasaan. Ternyata kalau di hadapan Tuhan itu ada perkenanan tersendiri kalau orang bisa ngontrol emosi. Kan kalau Seven Archangel itu opposite-nya seperti Seven Deadly Sin. Dosa pokok beda sama dosa berat. Jadi kalau misalnya manusia di dunia nyata bisa buah-buah roh juga gitu yang Galatia 6 tuh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengenalan diri, apa udah gitu ya. Aku taunya ada kemurahan hati atau apa tuh ya. Tambahannya ada beberapa versi juga tuh kalau misalnya di pembatas buku atau apa ada beberapa versi ya. Bisa dilihat sendiri di Galatia 6. Jadi kalau misalnya perkenan Tuhan tersendiri, kalau orang bisa mengatasi emosi-emosinya itu di Galatia 6 juga dengan buah-buah roh, nggak ada hukum apapun juga yang menentang buah-buah roh kebaikan itu. Jadi kalau misalnya bisa ngontrol emosi juga itu adalah sebuah kebaikan yang dianggap sama Tuhan juga ya. Di hadapan Tuhan itu seperti pencapaian iman. Pencapaian iman. Terus udah gitu aku merenung lagi tentang yang Seven Deadly Sin itu. Kan bahasa Inggrisnya ya. Pride, envy, greed, gluttony, lust, sama apa lagi tuh ya. Pokoknya ada deh. Coba ya aku sebutin yang satu dulu. Kalau pride itu kan roh kesombongan. Jadi aku merenungkan lagi. Ada litani kerendahan hati. Gereja Katolik menyediakan sarana-sarana yang bisa dicapai masih di dunia nyata tuh ada banyak rumusan doa yang udah ditetapin sama nihil obstat imprimatur yang udah diadarin itu betul doanya gitu. Bukan doa spontan orang biasa tiba-tiba langsung didoain tanpa seleksi dulu misalnya gitu kan. Litani kerendahan hati. Terus udah gitu ada tata gerak kalau misalnya lagi adorasi apa misalkan menyembah Tuhan yang dalam bentuk hostingnya itu berlutut, menyembah, menundukkan kepala. Jadi manusia di dunia nyatanya seperti menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi juga nurun-nurun egonya, nurunin pride-nya itu. Terus udah gitu ada kata-kata siapakah aku ini, siapalah aku ini ya Tuhan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku sungguh tidak pantas menghadap hadirat Tuhan. Jadi ada doa-doa rumusan doa awal-awalnya itu yang merendahkan hati. Ya terusnya ya bisa dicari lagi deh yang lain itu ya. Kalau yang kedua, ini nomornya random bukan berarti apa-apa nomornya ya. Roh jahatnya tidak menguasai pernomoran apa segala gitu. Envy itu iri hati, roh iri hati. Ternyata kalau misalnya sifat iri hati itu aku pernah baca di buku majalah apa nama itu ya. Inspirasi, majalah inspirasi kan ada tips-tips ala psikologi, bukan hanya selalu tentang agama, di situ ada ilmu psikologi tanya jawab gitu kan dari pakarnya. Dari ahlinya tuh dia bilang sebenarnya kan ya seingat aku juga ya sama aku sadar dari meditasi firman aku juga ya perenungan aku pribadi. Rasa iri tidak berguna dan energi yang nggak bagus, nggak baik untuk diri sendiri gitu. Untuk orang lain juga itu nggak bagus energinya. Bisa mohon pada Tuhan juga. Ya Tuhan bantulah aku untuk mengatasi rasa iri hatiku ini. Semoga aku nggak iri lagi. Jadi rumusan doa yang tepat bukan hanya manusia di dunia nyata berusaha dengan kemampuan diri sendiri gitu. Bisa juga dibantu sarana sugesti diri kan kata-kata positif supaya nggak iri gitu. Tapi bisa juga mohon kepada Tuhan untuk mengatasi sifat-sifat jelek aku ya Tuhan. Aku mohon padamu supaya aku bisa mengikis, meminimalisir sifat-sifat negatifku supaya nggak berbuah masa lama kelamaan kalau dipelihara gitu misalnya malas yang nomor 4 ya.
Itu lama, misalnya ada yang bilang tuh di Katolisitas bukan salahnya dia, gimana, dia cuma berusaha menjelaskan ya gitu. Biasanya malas ke gereja aja salah satu itu, misalnya malas belajar, lama-kelamaan mungkin bisa jadi ngerembet kemana-mana. Nah jadinya kalau ada yang ada 7 deadly sin benih-benihnya sedikit itu jangan dipelihara, berusaha sekali diatasi sebelum berkelanjutan lebih jauh, takutnya berbuah masalah. Kalau misalnya firman Tuhan kan berbuahnya baik. Nah, kalau misalnya malas itu bukannya cuman gak melakukan apapun juga sama sekali, gak berusaha diem tanpa melakukan kegiatan yang efektif gitu. Bukannya disebut begitu, tapi kalau mengembangkan talenta itu juga termasuk dosa kemalasan ternyata. Kan ada di rumusan doa Saint Joseph, Foster Father of Jesus, Bapa angkat Yesus. Ya Tuhan, aku mohon ampun melalui Saint Joseph, Foster of Jesus, doanya atas bakat dan talenta yang tidak terpakai, yang tidak kukembangkan, ternyata begitu. Kalau untuk mengatasi rasa malas sedikit-sedikit, aku pernah nanya grup kuda laut, katanya latihan, hanya istilah grup kuda laut ya. Latihan aja, maksudnya sehari-harinya tuh mengatasinya gimana. Aku berdoa terus ya Tuhan, semoga aku bisa terlatih untuk mengatasi rasa malas. Ternyata pas aku lagi baca-baca gitu di aplikasi Blinkist dulu yang free itu, ada juga yang berbayar ketika langganan. Aku yang free kan langganan. Kalau to-do list itu, kalau kegiatan sehari-harinya ada manusia normal 6 sampai 7 poin. Kalau belum 15 karya amal kasih kebaikan per harinya nggak usah dipaksakan, jadi bertahap dulu, asal fokus gitu sama kegiatan itu. Kalau misalnya ada beberapa terlalu banyak banget, misalnya dari awal tadinya kan malas banget gitu ya kehidupan sehari-harinya, nggak terlalu ngapa-ngapain, langsung digenjot sepeda ke 15, istilahnya langsung lari gitu ya, dia capek apa dia takutnya ntar jadi kapok bosen apa gimana. Nah gitu, jadi pelan-pelan bertahap katanya. Yang ketiga tadi apa, grit itu serakah ya. Nah, sebenarnya kalau di gereja Katolik itu ada istilah juga meningkatkan amal kasih. Amal kasihnya itu berupa apa sih itu ya? Bedanya sama sili, indulgensi sebagian, sili penuh, sili sebagian sih. Itu karya-karya kebaikan nih. Kalau amal kasih mungkin yang lebih netral ya. Kayak jangan lupakan sesama juga, berbagi. Kayak lagu Bina Iman, anak berbagi, mari kita berbagi. Makanan sederhana, kalau misalnya sehari-harinya nggak bisa terlalu materi, yang banyak banget jumlah nominalnya, bisa juga ke sekitar yang sedikit-sedikit makanan sederhana yang sehat bersih gitu. Terus udah gitu baksos juga ada, misalnya di halaman gereja ada yang bekerja sama dengan pihak gerejanya, sebelum misa, setelah misa ada yang jual souvenir untuk dana kegiatan kategoria atau kegiatan apa gitu ya, organisasinya yang bagus-bagus. Itu belajar berbagi juga mengatasi rasa serakah-serakah, jadi rezekinya nggak dimakan untuk diri sendiri aja atau buat foya-foya aja gitu ya. Ingat saudara seiman yang lain, terutama bagi saudara seiman yang lain, baru bisa ke saudara-saudara yang lain juga gitu. Berbagi amal kasihnya juga kalau ada kelebihan rezeki seberapa gitu ya. Terus apa lagi? Yang nomor 5, nomor bukan untuk dikuasai katanya ya, bukan dikuasai roh jahat ya, hanya random. Misalnya glutoni itu dosa kelaparan. Misalnya nggak makan junk food, cemilan gitu, kalau sehari-harinya kurang-kurangin porsinya, misalnya makan secukupnya, misalnya pagi, siang, sore, makannya nggak terlalu omnivora apa makan segala banget ya. Kalau herbivora sama karnivora makan pantang puasa, itu juga bisa juga, misalnya katanya salah satu romo yang di mana gitu, ada salah satu gereja, 1 tahun minimal 2 kali sebelum masa Natal atau sebut Advent, sama sebelum masa Paskah atau Prapaskah dibilangnya. Terus udah gitu ada juga kan Santa yang pertapa keras, kayak Santa Brigida dari Swedia, dia pertapa keras. Kalau Santo Pio juga sampai tidur di dipan apa. Kalau orang di dunia nyata yang mau jadi Santa berikutnya siapa, nggak harus tidur di dipan apa bertapa di gua gitu. Misalnya kan kalau Saint Benedict it root crops at cave apa gitu. Jadi dia bertapa bermati raga 3 bulan apa 3 tahun tuh ya, 3 tahun ya. Nah, manusia dunia nyata bisa juga secara yang di dunia nyata mengatasi rasa dosa kelaparannya itu ya.
dengan berdevosi ke salah satu yang pertapa. Satu-satu yang bertapa gitu, yang lain-lainnya juga nggak apa-apa sih, penuh dengan pengendalian diri juga baik-baiknya sama juga. Mereka kan udah berusaha menerapkan pengendalian diri, nggak dosa-dosa pokok, nggak dosa berat, meminimalisir seminimal mungkin kan. Rata-rata begitu. Jadi di dunia nyatanya orang nggak berusaha dengan diri sendiri untuk mengatasi kelemahan manusiawinya, tapi berusaha meneladani persekutuan para kudus. Jadi terbantu energinya, dia udah menerapkan secara bertahun-tahun hidup kudusnya gitu. Jadi manusia dunia nyatanya bisa kebantu lebih kudus lagi energinya karena ketolong pendahulu-pendahulunya, santo-santo sebelumnya. Nah, terus yang nomor 6, last itu kayak hawa nafsu, roh jahat jenis hawa nafsu ya. Kalau di Rosario Santo Mikael, Ritual Katolik, tidak terdompleng. Rosario Santo Mikael itu ada poinnya yang mengatur hawa nafsu tidak teratur. Ternyata maka pelindung Santo Mikael itu bisa juga untuk ngerem hawa nafsu orang dunia nyata yang agak berlebihan atau yang kurang terkontrol gitu, biar lebih teratur. Gimana lagi? Bermati raga, kalau di dalam agama Katolik katanya siapa? Vincentius Paulo, apa aku pernah baca di trusted source, sumber terpercaya. Bermati raga itu seperti kembali ke kondisi lahiriah yang manusia jati diri sebenarnya. Jadi bukan seperti siksaan, bukan tersiksa dia nggak bisa melakukan sendiri apa gimana, jadi nggak betah apa nggak nyaman, tapi malah kembali ke manusia jati diri yang sesungguhnya katanya. Nah, bisa juga tips berikutnya, jaga pikiran, jaga penglihatan, apa yang dilihat, apa yang dibaca gitu ya. Itu dari aku segitu dulu ya. Tadi udah semua 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu lagi coba cari deh. Mungkin ada, yang marah itu ya. Yang tadi aku buat itu roh jahat jenis kemarahan. Tadi kan udah aku bahas sebelumnya ya. Aku pakai ayat Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau misalnya mengatasi rasa marah itu juga menurut aku perlu untuk berelasi dengan buah roh pengendalian diri dan buah roh kesabaran. Ya, demikianlah renungan aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi manusia yang baik-baiknya di mana-mana. Sampai jumpa di episodeku selanjutnya. Berkah dalam, daun awapa, daun buta, daun kudus, amin.